Halo, selamat pagi. Ya, aduh kok masih lemes-lemes gitu ya. Udah mandi belum ya? Atau sudah sarapan belum? Sudah mandi tapi belum sarapan. Oh, makanya masih lemes-lemes. Nanti sarapan ya, setelah sekolah minggu. Ya Kak Elsa, siapa lagi nih Kak? Ayo adik-adik. Ada Dek Vanio ini. Halo Dek Vanio. Aduh, Kak, malu-malu diam-diam aja. Siapa lagi nih ya Kak ya? Wah, Dek Zela mana nih Dek Zela? Halo Dek Zela. Halo, Halo, sudah mandi belum? sudah. Sarapan? Udah sarapan? Belum. Belum, ya udah nanti sarapan bareng-bareng sama Mbak Aga ya. Ya, Oke, halo. Siapa lagi ya ini ya? Ada Ruth, Hana, ada Nathan. Halo, selamat pagi Ruth, Hana, Nathan. Mana nih ya Ruth, Hana sama Nathan nih? pagi. Pagi. Kameranya dibuka dulu dong. Udah belum? Belum, mungkin nanti ya. Dibuka kameranya. Kita mau sapa-sapa dulu deh kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sini ya. Kak Elsa ya. Iya dong, Kak. Siapa aja sih Kak? Kakak-kakak. Ada siapa ya? Ada Kak Edenia. Halo, Kak Eden. Hai, halo. Selamat pagi Ada. adik-adik, teman-teman. Halo, selamat pagi. Cantik banget Kak. Kak Adenia pakai bando-bando ya Kak ya. Keren ya bandonya. Betul sekali. Ada siapa lagi nih Kak Elsa? Ada Kak Clara. Hai, Kak Clara. Halo. Hai Kak Clara. Hai Kak Clara. Kak Clara ada mahkotanya. Adik-adik kalau bisa pakai-pakai gitu enggak apa-apa loh. Ya enggak Kak Elsa? Iya, bener. Biar tambah cakep-cakep ya, Kak. Tuh, siapa lagi nih Kak? Ada siapa lagi ya? Ada Kak Aga. Halo, Kak Aga. Halo. Halo Kak Aga. Wah, semangat ya Kak Aga ya. Terus ada Iya siapa? dong. Ada Bu Joko. Halo Bu Joko. Ah, mana nih ya Bu Joko ya adik-adik ya. Mungkin belum bisa. Siapa lagi? Halo Bu Wiwi. Nggih. Nggih, Pak. Halo Bu Joko. Sudah on mic ini. Halo, Mbak Ya, selamat pagi. Clara. Luri ya? Iya, nanti kebalik-balik Bu kayaknya. Mbak Gloria. Maaf. Iya, halo Putri. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi, pagi Ya, Pak Ratman. Yes, pagi juga. Selamat Halo. pagi juga, halo. Ya, ke kamera lain kita, Pak. siapa lagi ya ini? Bu Indri. Halo, selamat pagi Bu Salindri. Yang akan membawakan firman hari ini. Selamat pagi Bu. Mana nih ya Bu Salindri? Ah, ada Mbak Wiwin. Halo, selamat pagi Mbak Wiwin. Halo, selamat pagi semuanya. Oh Kakak-kakak, iya, halo Bu. adik-adik. Selamat pagi. Sehat semangat ya hari ini. Ya Bu, tetap semangat dan sehat-sehat semua ya. Oh, ada Kak Tika, ada Kak Intan. Halo, selamat pagi Kak Tika, Kak Intan. Halo. Halo. Halo.
Semangat semua. Oke, Kak Elsa, kita langsung mulai aja nih ya, Kak Elsa ya. Oke, Kak. Nah, Kak Elsa, walaupun kita tetap kita ibadah online di rumah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan nih. Apa aja sih, Kak Elsa? Dong, Kak. Protokolnya. Nah, jadi yang pertama itu adik-adik harus mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun ya adik-adik. Nah, bener banget. Terus yang kedua itu memakai masker. Jangan lupa ya semuanya kalau kemana-mana tetap menggunakan masker, memakai masker, begitu. Terus apa lagi Kak Elsa? Nah, yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak ya adik-adik. Nggak boleh berdekat-dekatan dulu saat ini. Nah, bener banget. Selain itu, kita juga harus menjauhi kerumunan atau keramaian. Adik-adik jangan di tempat yang ramai-ramai ya. Seperti kata Kak Elsa tadi, harus tetap menjaga jarak. Terus apa lagi nih, Kak? Nah, yang kelima dan yang terakhir itu adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Biar tubuh adik-adik itu sehat selalu dan selalu terhindar dari virus-virus. Nah, bener banget, setuju. Adik-adik semua jangan lupa ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu, Kak Elsa? Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan bersama-sama, kita mau berdoa dulu. Nah, untuk doa pembukanya ada Kak Tika. Silakan Kak Tika. Shalom adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa. Kakak antarkan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setiamu karena Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu dalam ibadah sekolah minggu melalui via Zoom. Yang Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan yang Kau berkati kakak-kakak, pendamping yang akan membimbing anak-anak-Mu. Dan kiranya anak-anak-Mu semakin bertumbuh dalam kasih setiamu ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih ya Kak Tika. Sama-sama. Nah, selanjutnya apa nih Kak Elsa nih? Nah, selanjutnya kita akan memasuki ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik bersyukur nggak hari ini? Bersyukur, Kak. Bersyukur dong ya. Iya, siapa nih yang bersyukur nih? Ayo, bersyukur nggak hari ini? Dijawab dulu tadi Kak. Bersyukur nggak adik-adik hari ini? Wah, kok tidak? Pastinya kita semua bersyukur dong Kak, karena kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bisa bertemu, berkumpul, walaupun belum bisa secara langsung ya Kak. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Kliki kasan ucik, silang. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh
saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Demikian Kak Clara. Oh iya, terima kasih Pak Marsono. Adik tadi sudah bersuka cita ya, tapi kakak lihat masih yang masih sedih, masih lemes. Mari bersyukur, masih lemes-lemes gitu. Pokoknya harus tetap semangat ya. Kita mau persembahan dulu, karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat yang luar biasa buat kita. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian. Selanjutnya, Sungai Sukacitamu. Monggo Pak Marsono. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh Yesus. Angin sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Kali lagi dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh Yesus. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dan awal sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh Yesus, Yesus. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, oh, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Demikian Kak Gloria. Nah, adik-adik, untuk doa persembahan dan doa Bapak kami persilakan untuk Kak Intan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Kau berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang kurang mampu juga Tuhan. Dan kiranya bisa berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga mau
Berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat nggak hari ini? Masih semangat kan? Masih, harus tetap semangat dong, Ya, Kak. bener dong, Kak. Oh iya. Wah, semangat sekali ya, Noel. Iya, Kak. Kak Gloria. Kak Gloria tahu nggak sih siapa hari ini yang membawakan firman Tuhan, Kak? Wah, siapa ya yang membawa firman ya? Adik-adik tahu nggak? Ya. Adik-adik tahu nggak? Sudah sebut loh di awal siapa yang membawakan firman. Ayo, Ada yang siapa yang firman? Wah, kayaknya masih ada lupa mungkin ya, Kak ya. Wah, bener ya. Wah, luar biasa. Mana nih Kak Salindri? Halo Kak Salindri. Semuanya. Wah, semangat sekali ya Kak Salindri ya. Oh iya, Kak Gloria. Kak Gloria tahu nggak tema firman Tuhan hari ini? Nah, temanya itu adalah cinta sama Tuhan. Nah, adik-adik lihat deh, Kak Salindri sudah pakai foto rumah Tuhan gereja gitu. Wah, cantik sekali ya Kak Salindri ya. Sudah siap Kak Salindri nanti? Siap. Wah, Siap untuk luar bersama-sama. biasa. Tetap siap. Nah, yuk Kak Elsa yuk. Nah, adik-adik, untuk memasuki firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian, "Ku masuki gerbangnya." Silakan Pak Marsono. Ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab ya kirankanku, ya kirankanku, ya kirankanku, oh ya kirankanku, ku bersuka sebab ya kirankanku, oh ya kirankanku, oh ya kirankanku, ku bersuka sebab ya kirankanku. Sekali lagi dari awal, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab ya kirankanku, ya kirankanku, oh ya kirankanku, ku bersuka sebab ya kirankanku, oh ya kirankanku, oh ya kirankanku, ku bersuka sebab ya kirankanku. Ku bersuka sebab ya kirankanku, ku bersuka sebab ya kirankanku. Demikian Kak Gloria. Terima kasih Pak Marsono. Silakan Kak Salindri. Ya, selamat pagi, shalom adik-adik semuanya. Tuhan, di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama akan bersekutu di dalam ibadah di pagi hari ini. Yuk, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, Kakak Salindri akan mengajak kamu semuanya untuk berdoa memohon berkat kepada Tuhan. Yuk, sudah siap yang ada di rumah? Yuk, ambil posisi yang paling bagus. Kita tutup mata, tunduk kepala, dan kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang begitu indah yang Tuhan sediakan untuk
semuanya. Kalau saat ini kami rindu untuk mendengar suara Tuhan melalui kebenaran sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang saat ini hadir. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga setiap kami boleh menjadi media yang subur untuk kami boleh bertumbuh kebenaran firman Tuhan dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terlebih hamba-Mu pribadi yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan juga berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kebenaran yang dari Tuhan, biarlah yang keluar dari mulut kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, di pagi hari ini tema yang luar biasa yang kita mau belajar bersama-sama dengan tema yaitu cinta rumah Tuhan. Ya, cinta rumah Tuhan. Namun di pagi hari ini Kakak Salindri tidak sendiri, akan ditemani oleh teman kakak. Mungkin menjadi teman kamu juga ya, nanti menjadi teman baru kamu di pagi hari ini, yang nanti akan bersama-sama belajar bersama-sama tentang firman Tuhan dengan tema apa tadi? Cinta rumah Tuhan. Ya, akan kakak perkenalkan ya, teman. Penasaran nggak? Penasaran. Siapa ya temannya? Yuk. Halo temanku, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak-kakak, dan selamat pagi teman semua. Nama saya Teti Tomatowati, rumah saya Tambak. Saya kelas A besar. Terima kasih. Iya. Senang enggak punya teman baru? Namanya Teti Tomato. Wah, Teti Tomato. Namanya bagus ya teman baru kita. Rumahnya Tambak. Mungkin Bu Joko belum kenal ini karena orang baru ini. Mungkin teman-teman yang di Tambak juga belum kenal. Halo Teti. Halo. Teti mau bersekolah minggu hari ini? Iya dong, sekolah minggu. Ya, sudah siap? Siap. Sudah mandi tadi? Mandi pakai sabun mani, Kak. Oke, duduk yang bagus ya. Kemudian ada lagi teman kakak Salindri yang satu. Baru satu ya tadi, sekarang satu lagi temannya. Siapakah namanya? Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Terongmen. Saya dari Jomboran Karangtalut. Saya SD kelas 1. Selamat pagi kakak-kakak dan teman semuanya. Halo, I love you full. Ya, kalau yang tadi namanya Teti Tomato, kalau ini namanya lebih aneh lagi. Namanya Terongmen ya, Terongmen. Wah, namanya ini dari mana ya? Tapi hari ini kita sudah ditemani dengan dua teman kita tadi ya, Terongmen sama Teti Tomato mau bersama-sama belajar firman Tuhan bersama teman-teman semua di pagi hari ini. Yuk kita akan buka bersama-sama Alkitabnya, disiapkan ya. Yuk kita mau buka bersama-sama, yang di rumah dibuka Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama firman Tuhan. Ya, yang diambilkan dari Mazmur 27. Ya, dibuka Perjanjian Lama, Mazmur 27. Sudah dibuka semuanya? Bisa didengar Kak Gloria? Bisa Kak, aman-aman. Bisa ya? Jelas suaranya? Jelas sekali Kak. Bisa dengar jelas? Jelas Halo? sekali. Oh, ya. Ya, yuk kita buka bersama Alkitabnya dari Mazmur 27. Ya, Mazmur 27 ayatnya 4 sampai ayat 10 ya. Yuk, 4 sampai 10 kita siapkan. Sudah semuanya? Yuk kita mau simak bersama-sama ya. Kita mau baca bersama-sama. Sudah ketemu ya Mazmur 27 ayat 4 sampai 10. Sebagai dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita baca bersama-sama. Bisa diucapkan ya di rumahnya masing-masing. Yuk 1 2 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang terkeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Mau menyanyi dan bermur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamat. Ya, bisa didengar? Maaf tadi. Bisa didengar? Bisa, Kak. Bisa, ya. Ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya. Di dalam bacaan ini nanti kita akan mengambil natnya yaitu Mazmur 27 ayat yang ke-4. Ya, kita sudah bersama-sama baca firman Tuhan. Teti, halo Teti. Dengar enggak kamu tadi? Apa dari mana ya tadi firman Tuhannya? Ayo, dari apa? Aduh, apa ya tadi? Pasti tadi ditinggal kemana enggak mendengarkan. Ayo. Oh iya, dengar. Saya yang enggak dengar tadi dari lupa. Ya. Kayaknya dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 10, Kak. Betul, 100 untuk Teti. Teramen, ya dengar enggak tadi kamu dari mana? Duh, saya enggak dengar, Kak. Maaf saya Kak, dari Mazmur berapa saya lupa ya, Kak. Enggak nyimak ya. Maaf, Kak, maaf. Ayo siapa yang enggak dengar tadi firmannya dari mana? Ingat ya. Nanti jangan sampai kayak terongmen duduk aja tapi enggak dengar, enggak fokus ya. Ya, hari ini kita belajar dari Mazmur ya, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalau menurut Teti, rumah Tuhan itu apa toh Teti? Kalau menurut kamu? Menurut kamu ya? Ya, rumah Tuhan itu Kak, untuk ibadah setiap hari Minggu, untuk sembahyang, untuk doa. Tapi saat ini belum boleh karena masih masa pandemi, Kak. Ya, betul, 100. Jadi rumah Tuhan itu bisa diartikan gereja ya, untuk tempat ibadah. Kalau terongmen, menurut terongmen apa sih Tuhan itu? Kalau menurut terongmen itu rumah Tuhan itu loh, Kak. Untuk nyanyi-nyanyi. Kadang saya bersih-bersih di situ, Kak, nyanyi-nyanyi, doa, bersih-bersih di situ sama Mbak Bakri, sama Mbak Nure, Kak. Oh ya, berarti boleh dikatakan kalau menurut terongmen berarti Tuhan itu tempat yang bersih ya, harus tidak boleh kotor, gitu ya terongmen. Yes. Nah, ya, kita akan lihat beberapa gambar. Apa sih rumah Tuhan itu? Mungkin bisa dipresentasikan ya, kayak apa ya rumah Tuhan itu? Gambar bisa dipresentasikan ke Aga. Sudah, Kak. Ya, bisa dipresentasi. Itu bisa bentuknya ya, bagus sekali. Seperti yang
oleh Kak Aga, ya. Bentuknya sebagai tempat kita dan saudara seiman, ya. Bentuknya seperti itu. Jadi bentuk fisik rumah Tuhan itu adalah gereja. Seperti Kak Salinda sekarang pakai mahkota apa ini? Ya, bentuknya apa? Gereja. Ini melambangkan rumah Tuhan secara fisik, secara nyata itu adalah gereja, ya. Berarti gereja itu gereja yang bagus, ya. Kemudian yang gambar yang apa, Kak, di dalamnya, Kak, gereja yang di dalam. Nah, jadi di dalam gereja itu juga harus bersih. Kalau Teti di dalam gereja ada apa saja, Teti? Halo, Teti. Kalau di dalam gereja di ada dalam apa? gereja itu ada lilin, ada kursinya, kadang ada orjennya, Kak. Ya, berarti kamu memperhatikan, ya. Kalau Saya nanya, Kak, saya enggak ditanya, saya sudah dengerin tadi firman Tuhan, enggak dengerin, enggak ditanya. Ya sabar, kan gantian. Ya. Apa itu kok di dalam gereja itu mesti ada salib ya, Kak, ya? Mesti ada salib itu untuk apa toh, Pak? Kak, itu, Pak. Makasih, Kak. Kak Salin, makasih. Iya. Ini Teroman tanya, kenapa ya kalau di gereja itu kok selalu ada tanda salib, ya? Mungkin teman-teman juga penasaran, ada yang belum tahu kenapa di dalam gereja itu kok ada tanda salibnya, yaitu untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu menebus dosa kita dengan mati di salib di Bukit Golgota. Jadi salib itu mengingatkan pengorbanan Tuhan kita, Tuhan Yesus itu begitu luar biasa mencintai kamu, mencintai kakak semuanya. Jadi kamu harus selalu ingat, oh ya, ada salib ya, berarti di situ Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Nah, kemudian makna yang kedua, salib itu kan ada yang ke atas, ya, ke atas. Itu melambangkan hubungan kita manusia ciptaan Tuhan dengan Sang Penciptanya, yaitu Tuhan, ya. Teman-teman juga seperti itu, adik-adik semuanya harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu melambangkan. Kemudian yang ke kanan dan ke kiri itu melambangkan hubungan antara kita dengan manusia atau teman-teman kita atau keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Makanya ada hukum kasih yang isinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah arti salib yang sesungguhnya, Terongmen. Sudah paham belum? Sudah, Kak. Satu lagi ya, Kak, satu lagi. Apa meneh? Boleh bertanya. Iya, tanya boleh, biar jelas gitu loh, Kak. Ya. Kalau kadang-kadang saya sama Mama itu minum anggur sama roti kecil, tapi kadang nggak boleh. Saya nggak boleh minum, Kak. Itu apa toh, Kak, ini? Makasih ya, Kak Salin. Wah, Teromen kritis banget ya ini ya, banyak yang ditanyakan ya. Tapi bagus sih, harus apa yang belum tahu harus ditanyakan biar tahu. Ya, itu namanya perjamuan kudus ya, Teromen. Namanya perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini ada beberapa perjamuan yang khususkan untuk orang dewasa yang sudah mengakui baptisidi di dewasanya. Nah, jadi ada beberapa yang sakramen, namanya sakramen perjamuan kudus, makanya anak-anak kecil tidak boleh. Tetapi di waktu-waktu tertentu, anak kecil juga boleh menerima perjamuan kudus atau sakramen perjamuan. Pernah ya semuanya makan dan roti dan anggur perjamuan di gereja? Sudah pernah semuanya? Ya, sudah pernah. Teromen sudah pernah belum? Sudah, Pak. Teti juga sudah pernah, teman-teman. Rotinya kecil, minumnya anggurnya juga kecil. Tapi memang kadang enggak boleh minum sama makan roti sama Mama. Ya, itu tadi ya sudah dijelaskan, ada beberapa yang boleh dan tidak boleh. Sudah paham tentang perjamuan? Kemudian tentang gereja. Bisa ditayangkan ke Aga untuk yang gambar orang-orang. Kalau tadi
terang dulu tempat nyanyinya yang nah, situ siapa yang hadir di gereja? Nah, yang hadir di gereja itu tidak hanya simbah-simbah, tidak hanya bapak ibu, tidak hanya om tante, tidak hanya kakak-kakak, tetapi anak-anak semuanya, adik-adik semuanya juga harus hadir di sekolah, di gereja, ya, jadi tempat orang beriman. Kalau teman-teman tempatnya namanya kalau setiap minggu namanya sekolah minggu. Cuman saat ini karena pandemi, jadi sekolah minggunya di rumah deh. Besok kalau pandeminya sudah selesai, kita akan kembali bersekutu di rumah Tuhan. Gitu, Teromen. Ayo kamu rajin ke gereja nggak kalau sebelum dulu pandemi? Rajin sekali. Sekarang ya juga rajin. Kadang saya ikut bersih-bersih. Teti itu loh, enggak pernah. Iya, Tet. Pernah ikut. Kamu jarang sekolah minggu ya, Tet? Lah, untuk Google Meet apa ini? Ini saya enggak punya HP. Ya, punya saya. Kamu nakal, sering saya enggak boleh. Harus bersama-sama. Enggak boleh gimana? Kamu aja yang cengeng. Ya, jadi nggak boleh bolong-bolong ya sekolah minggunya. Cinta rumah Tuhan enggak? Cinta enggak, Teti? Cinta full, Kak Salim. Nah, kalau cinta rumah Tuhan juga harus. Aku juga cinta, Kak. Cinta banget sama rumah Tuhan. Nah, kalau cinta rumah Tuhan harus rajin. Ya, semua cinta rumah Tuhan ya. Iya. Cinta rumah Tuhan harus rajin ke gereja. Karena apa? Di gereja kita bisa bertemu Tuhan ya di dalam hati kita. Seru bisa memuji. Rumah Tuhan tidak hanya dalam tapi terlebih rumah Tuhan itu adalah hati kita, hidup kita. Paham enggak maksudnya? Loh, masa hidup kita jadi rumah Tuhan? Gimana sih, Kak? Tete mudeng enggak ini maksudnya? Kok hati kita jadi rumah Tuhan? Hidup kita jadi rumah Tuhan tuh mudah dikit, Kak. Gereja, iya. Kakak itu. Kalau Teraman mudeng enggak maksudnya? Kenapa hidupmu, hatimu menjadi rumah Tuhan? Saya enggak begitu mudeng, Kak. Mumet masuk hati dipakai untuk rumah Tuhan. Awak rumah Tuhan ini kan awak-awak saya sendiri, Pak. Ini awak Teromen gitu loh, Kak. Saya bingung, Kak. Nah, ini Teromen belum paham ya. Kenapa hati kita bisa menjadi rumah Tuhan, hidup kita menjadi rumah Tuhan. Maksudnya, kalau tadi gereja itu menjadi bentuk fisik rumah Tuhan, karena orang-orang percaya berkumpul di situ. Dan ketika orang-orang percaya berkumpul di situ, Tuhan juga hadir di situ. Nah, di sini secara rohani, hati kita, hidup kita menjadi hadir di dalam hati kita. Misalnya menghadapi masalah, misalnya hari ini kita sedang sakit, ya sedang sakit. Ketika sedang sakit nggak enak ya badannya, ya rasanya mau makan nggak enak, mau pergi nggak enak, jadi sedih gitu. Lah kalau Tuhan ada di dalam hati kita tuh nggak akan merasa terlalu sedih atau terlalu khawatir, takut sakitnya nggak akan sembuh, ya. Kalau Tuhan ada di hati kita selalu ada sukacita. Pasti Tuhan akan menyembuhkan. Minum obat. Nggak enak makan, harus dipaksa minum makan makanan. Pasti nanti sembuh. Selalu ada keyakinan di dalam diri kita bahwa kita nanti akan sembuh. Jadi kita nggak terlalu takut. Waduh, aku kurasa sembuh, nggak bisa sembuh. Gimana aku? Ya, terlalu takut. Tetapi tinggal dalam hati kita ya Tuhan akan menolong. Misalnya ada masalah, ya nangis, dimarahi ibunya atau dimarahi kakaknya suka sil, ya sedih ya, jengkel, marah dengan kakaknya. Nah, ketika Tuhan hadir di dalam hati kita itu jadi bisa memaafkan, ya, jadi bisa memaafkan kakaknya yang nakal. Ya udah Kak, tak maafkan, jangan diulang ya. Tapi kalau Tuhan nggak hadir di dalam hati kita,
kita mesti pengennya membalas. Ya, oh, aku mau diantem kakak, aku ganti tak antem. Mesti katokmen terongmen mesti seperti itu ya. Ya enggak? Mengalami enggak? Ya. Suka balas dendam. Teti kalau mau ikut sekolah minggu pakai HP saya tak nakalin. Tapi memang saya agak bingung kok Kak, kok Tuhan ada di hati saya. Tapi sekarang dikit-dikit udah tahu, mohon diulangi lagi aja ya Kak. Nah, jadi pengen Tuhan tinggal di hati kamu sebagai rumahnya. Ya, seperti gereja tadi, kita nyaman tinggal di gereja. Kita senang bersekutu di gereja. Kalau tempatnya bersih, ya tempatnya nyaman. Kalau gerejanya kotor, wah, banyak nyamuk. Jadi mau berdoa kukur-kukur. Ya, tahu-tahu ada tikus, kan tidak nyaman. Nah, begitu juga ketika Tuhan pengen nyaman tinggal di hati kamu, berarti kamu harus bisa menjaga hati adik-adik semuanya. Jaga hati gimana sih Kak? Jaga hati itu juga, artinya itu kamu bisa melakukan yang terbaik di dalam hidup. Ya. Jadi untuk di usia-usia kamu saat ini mungkin mengurangi marah-marah, mungkin mengurangi nangis ya, yang suka cengeng jadi nggak cengeng, yang sukanya marah-marah jadi dikurangi nggak marah-marah, yang sukanya minta apa-apa harus dipenuhi oleh ayah ibunya, ya ini mau tinggal nggak Tuhan di hati kamu? Kalau mau tinggal ya itu tidak akan terjadi, tidak boleh terjadi. Ya, jadi hati kamu harus hati yang baik, hati yang bersih, hati yang siap menerima kehadiran Tuhan di dalam hidup. Sehingga Tuhan akan tinggal diam selamanya. Tuhan akan nyaman tinggal di dalam hidup. Gitu Teti. Wah, Teti ngantuk ya dari tadi nggak? Saya senang sekali. Lah gitu loh, terongmen. Udah diaduk kakak Salim tadi. Tuhan harus ada di hati kamu, itu bukan. Wah iya, terima kasih ya kakak Salim. Sama-sama. Saya sekarang besok kalau mau sekolah minggu, tatap muka, saya tidak akan nakal, tidak akan jawili, mau dengarkan firman Tuhan, biar seperti tadi. Siap menerima Tuhan. Jadi hati saya biar bersih, saya mau doa, saya mau rajin ke gereja, ya tidak itu ya teman-teman. Terlebih kalau Tuhan itu tinggal diam di hati kita, kita akan semakin diberkati, ya. Kita akan semakin diberkati. Kesehatan, kalau hari ini kita diberikan kesehatan itu berkat Tuhan. Bahkan akan diberkati yang lebih lagi, seperti Daud. Ya, kemarin kakak Salindri membawa firman dengan anak-anak remaja, seperti Daud itu diurapi oleh Tuhan. Ada rencana besar dalam diri Daud untuk dia akan menjadikan seorang raja. Nah, kalau saat ini Tuhan tinggal diam di dalam hatimu, kamu diberkati. Mungkin saat ini siapa yang ada ini? Mungkin Sela loh. Kita nggak tahu loh, besok kalau Sela jadi menteri keuangan, siapa tahu rencana Tuhan itu indah. Kita nggak tahu loh, pas besok menjadi gubernur, siapa tahu ada rencana besar di dalam hidup adik-adik, rencana besar yang Tuhan sediakan untuk kamu. Oleh karena itu, mari hari ini jadikan hatimu sebagai rumah Tuhan yang sesungguhnya. Dan Tuhan akan berkarya di dalam setiap hidupmu karena Tuhan akan senang senantiasa bersama dengan anak-anak menjadi rumah. Ayat super, oh iya. Dan tayangan satu lagi ke Aga, gambar anak yang berpelukan. Jadi kalau Tuhan sudah tinggal di dalam hatimu menjadi rumahnya, berarti seperti ini, Terongmen dan Teti berpelukan. Saya ya, Teti. Ya, kita sahabat, seperti teman-teman semuanya sahabat. Kita berpelukan. Ya, ore tepuk tangan. Terima kasih Teti dan Terongmen sudah bersama dengan Kak Salindri dalam bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya
kasih Tuhan ada terus di dalam hidup kita, dan hatimu akan senantiasa menjadi rumah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati, dan ayat emas pada hari ini yaitu diambilkan dari tadi Mazmur 27 ayat yang keempat. Ya, yang begini firman-Nya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait. Itu ada lagunya ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ada lanjutnya. Dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan seterusnya. Seperti itu firman Tuhan yang bisa Kak Salindri sampaikan hari ini. Selamat berhari Minggu, selamat menjadi rumah Tuhan yang sesungguhnya. Shalom. Ya, waktu saya kembalikan kepada Kakak Gloria. Doa syafaat dan doa penutup dulu Kak Salindri. Silakan. Ya, langsung doa syafaat ya. Oke, yuk. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan hari ini di dalam ibadah ini, di dalam doa syafaat. Ada yang pengen didoakan hari ini? Ada enggak? Siapa yang pengen didoakan? Enggak ada? Ya, kalau enggak ada, mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Iya, ada yang mau didoakan? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada, mari berdoa bersama-sama dengan Salindri hantarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh memberikan kami di hari ini sukacita yang baru. Ketika di rumah Tuhan, agar diam di dalam hati kami, Tuhan, kami ingin menyediakan hati kami, diri kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan setiap anak-anak kami, sekolah minggu GKJ Karangturi semuanya, agar semuanya boleh diberkati dengan kemudahan rencana besar yang Tuhan hanya anak-anak di tempat ini. Kami percaya bahwa masa depan yang terbaik yang akan Tuhan berikan untuk anak-anak kami semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih, dan kami ingin selalu mencintai rumah Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ASM seluruh GKJ Karangdowo, senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita di dalam menjalani pembelajaran yang masih dalam kondisi daring. Tuhan memberikan senantiasa semangat untuk belajar, pandaian, kecerdasan Tuhan, sehingga di dalam mengikuti pelajaran semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, kesabaran, kebijaksanaan di dalam mendampingi putra-putri mereka. Senantiasa ada cinta kasih yang dari Tuhan yang boleh mereka berikan. Berkati setiap pekerjaan yang mereka Tuhan percayakan, sehingga apa yang mereka perbuat menjadi berhasil dan akan mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Kami berdoa untuk seluruh GSM, GKJ Karangdowo, juga senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, berkat kelimpahan di dalam kehidupan mereka, setia terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GKJ Karangdowo, juga Tuhan berkati untuk yang akan datang awal September, kita akan tatap muka untuk ibadah dewasa. Kiranya Tuhan juga berkati untuk persiapannya, semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar karena kuasa Tuhan. Dan kamu serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami di dalam kasih kuasa-Mu. Lepaskan kami dari pandemi saat ini, Tuhan, singkirkan, Tuhan, hancurkan, sehingga kami semua boleh dipulihkan dalam keadaan kami semua.
Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kalau sebentar lagi kami mau undur dari pertemuan, persekutuan di dalam daring ini, kiranya Tuhan memberkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Bila hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur dan kami menyambut hari yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Ya, demikian Kak Gloria, waktu saya kembalikan. Terima kasih Kak Salindri. Wah, luar biasa ya Kak Elsa ya firman-nya Kak Salindri hari ini. Iya, benar banget nih Kak. Firman-nya sangat membantu kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan nih Kak Gloria. Nah, benar banget nih, kita diingatkan bahwa rumah Tuhan itu ternyata bukan cuma bangunan aja loh, bukan cuma gerejanya aja, tetapi kita semua ini adalah rumah Tuhan, karena Tuhan itu ada di dalam hati kita. Benar nggak Kak Elsa? Benar nih Kak Gloria. Nah, oke. Ini Papa loh. Iya. Nah, oke adik-adik, kita mau angkat satu pujian dulu nih. Ku cinta keluarga Tuhan. Tadi kan tentang cinta rumah Tuhan. Sekarang cinta keluarga Tuhan. Silakan Pak Marsono. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Demikian Kak Gloria. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih Kak Marsono. Nah, adik-adik, kita mau buat prakarya nih buat minggu hari ini. Nah, untuk prakaryanya akan dijelaskan oleh Kak Nia. Silakan Kak Nia. Ya, terima kasih Kak Gloria. Halo adik-adik, shalom. Nah, karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang cinta rumah Tuhan, maka di minggu ini prakaryanya adalah membuat gereja ya, menggambar gereja dan nanti diwarnai. Nanti bahan-bahan dan alatnya ada pensil, ada pulpen, ada penggaris, pensil warna, krayon, terserah adik-adik. Nah, nanti kalau apakah harus menggambar seperti itu sih Kak? Enggak ya. Nanti menggambarnya yang penting menggambar gereja, tidak harus mirip dengan itu adik-adik. Nanti bisa adik-adik berkreasi sendiri. Nanti setelah menggambar gereja dan diwarnai, di atasnya juga dikasih tulisan ayat supernya hari ini.
Gitu ya adik-adik, nanti kalau kurang jelas bisa tanya di grup sekolah minggunya masing-masing. Dan nanti kalau sudah menggambar bisa dikirimkan di grup orang tuanya di sekolah minggunya masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Nia. Nah, adik-adik jangan lupa ya buat kirim prakaryanya. Seperti ini. Yuk, lanjut Kak Aga. Nah, ini ada foto-foto prakarya sekolah minggu. Siapa aja nih Kak Elsa nih? Ada Dek Helen, ada Dek Kevas, dan Dek Fanya. Ada siapa lagi ya? Ada Dek, siapa lagi nih ya? Ada Dek Hana, ada Dek Noel. Siapa lagi nih Kak? Siapa lagi ya? Nah, dan ada Dek Nathan nih. Nah, kalau adik-adik mau fotonya dipajang, nah adik-adik harus mengumpulkan prakarya ya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Benar nggak Kak Gloria? Bener banget. Jangan lupa ya buat prakaryanya sekreatif mungkin, sebagus mungkin nanti dikumpulkan ke grup sekolah minggu. Begitu Kak Elsa. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita foto bersama dulu ya. Ayo semuanya open kameranya ya. Nah, yuk open kameranya dulu yuk. Mbak Aga, share screen-nya bisa dimatikan dulu. Nah, terima kasih Mbak Aga. Masih belum ya, banyak yang belum on cam. Ini ada siapa nih? Ada Ira, Ava, Gavin, Evano, Lava, siapa lagi nih? Noel, ayo Noel on cam dulu yuk. Nah, untuk foto bersamanya gimana sih Kak Elsa? Kita mau satu gaya ya Kak Elsa ya, biar kita kompak ya. Biar kita kompak, kita gayanya sama-sama ya adik-adik. Gini nih tangannya. Nah, yuk tangannya gini semua ya. Gini semua ya tangannya. Love ini ya. Boleh yuk, semuanya tangannya gini semua yuk. Ayo diangkat tangannya. Yuk, masih ada yang belum nih. Yuk Kak Tika, jangan malu-malu. Dek Arsa, Dek Helen, yuk tangannya di atas dulu yuk. Nah. Halo Jessica. Nah, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, terus apa lagi nih Kak Elsa? Satu gaya lagi ya, teman-teman. Nah, satu gaya lagi, gayanya gini ya. Wah, sarang yuk. Gaya jarinya gini. Semuanya gini yuk, jarinya bentuk cinta gini. Kita memberikan cinta ke teman-teman kita. Nah, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Tri.